Shalom, salve. Puji Tuhan, pada malam hari ini hambanya akan berbagi ayat dalam kitab suci yang tertulis di dalam Bilangan pasal 16. Kita baca dari ayat yang ke-30. Di sini ayat ini membahas tentang orang-orang yang menista Tuhan, bagaimana hukumannya. Tentang orang-orang yang menghujat, menista nama Tuhan kita yang hidup, bagaimana hukumannya? Sangat mengerikan. Jadi di sini saya ingin berbagi ayat ini, bukan saya menakut-nakuti ya teman-teman, tapi ini memang ayat firman Tuhan dalam kitab suci saya itu hidup. Jadi setiap apa yang difirmankan dalam kitab suci ini pasti akan tergenapi. Kita akan baca dulu sebentar, kita akan bahas kembali. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikian mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah mereka. Nah, jadi jemaah mereka itu dalam arti yang menyembah ilah-ilah yang lain, yang hobinya suka menghujat Tuhannya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi, Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen. Itu dihujat karena Tuhan Yesus kan dari negara Israel, suku Yahudi. Mereka menghujat, mereka menista. Dia bilang, kalau dia Tuhan, kenapa hanya pakai kok cawet saja? Kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa mati di tiang salib? Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak mempunyai kuasa? Nah, itulah tafsiran manusia yang botol, manusia yang tidak mengerti kitab sucinya orang, seenaknya mau membahas, seenaknya mau berbicara, mau menafsir. Harusnya kalau kamu betul, kamu imanmu benar, ya dakwalah akan imanmu. Jangan dakwah mencuri dan menyolong kitabnya orang lalu ditafsir seenak jidatnya. Contohnya saja seperti si para polemikus itu, si Nandar, si Rifa, si Nora Aritonang, terus apa lagi Zuma, terus siapa lagi Donditan, Kainama. Mereka membahas kitab sucinya orang itu seenak jidat mereka, ditafsir seenak pikirannya mereka sendiri. Nah, dampak dari perbuatan mereka, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan kepada umatnya. Nah, karena umatnya senang mengkonsumsi berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar, kitab sucinya orang lain yang Kristen ditafsir seenak jidat mereka. Mereka senang, seakan-akan agamanya sendiri paling benar. Nah, begitu semuanya itu terjadi, nah, siapa yang lebih hebat? Allahnya kamu atau Allahnya kita? Kita nggak perlu teriak-teriak terus menggeruduk keyakinan orang lain, tidak perlu. Tapi kita hanya berdoa, kita berseru kepada Allah kita yang hidup, dan dia bekerja. Kuasanya dia nyata, kuasanya dia ajaib. Tapi kebanyakan orang banyak yang nggak sadar sampai hari ini. Si Rifa itu seperti roh Izebel, menyebar seperti racun maut. Hari-hari membahas kitab sucinya orang, karena dijual. Mereka dapat cuan, mereka dapat gift, mereka dapat paus. Tapi mereka tidak sadar bahwa uang yang mereka terima akan menjadi kutukan buat mereka. Dengan menjual agamanya orang, dengan menghujat agamanya orang, dengan membredeli kitab suci orang lain. Dia kira itu betul, dia kira itu bagus. Nah, akhirnya dampaknya seperti apa? Dampaknya mengenai umat-umatnya yang mengkonsumsi berita-berita hoak itu. Maksudnya kebenaran yang ada di kitab suci kita, tafsirannya tidak seperti itu, mereka menafsir seenak jidat mereka. Nah, dampaknya apa kepada umatnya? Contohnya seperti si Nandar. Nandar itu kan katanya orang Jawa Barat. Nah, dari penghujatan dia, dampaknya meluas. Seperti yang di Cidahu kemarin kan,
itu ada rumah ibadah, bukan rumah ya, itu rumah dipakai untuk hal-hal yang rohani, untuk retret. Tapi dirusak, dihakimi. Bahkan kayu salib kita dibuat terbalik dan dibikin rusak untuk merusak villa itu. Nah, akhirnya hukuman Tuhan tuh nyata, hukumannya Tuhan tuh lebih dahsyat. Apakah di sini Tuhan itu jahat? Enggak, Tuhan enggak pernah jahat. Itu semua dari perbuatanmu sendiri. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Nah, ayo, ayat firman Tuhan saya ini di zamannya Bapak Korah ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Apakah ayat kitab suci ini tidak hidup? Hidup. Makanya apa yang dinubuatkan dalam kitab suci saya tergenapi. Nah, sekarang terjadi, baru-baru itu kan terjadi juga banjir bandang kan di Sumatera. Itu juga banyak orang-orang yang menista nama Tuhan Yesus kita, menghujat kekristenan. Terus sekarang baru-baru terjadi lagi di Cisarua, satu kampung katanya tenggelam. Bahkan korban jiwanya sudah berapa ya teman-teman. Nah, di sini kita sebenarnya diingatkan ya, harusnya sadar diri. Kalau kamu memang imanmu benar, imanmu baik, ya bahaslah imanmu sendiri, nggak usah membahas imannya kekristenan. Tuhannya kita dijual, Tuhannya kita diolok-olok. Dia itu maha kuasa. Dia itu bukan manusia yang kayak kita-kita, itu bukan. Dia manusia yang sempurna, yang tidak ada dosa, tidak ada cacat sedikit pun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kamu gak paham, kamu gak mengerti. Kok samakan dia seperti kita? Ya gak sama. Dia Allah yang menjadi manusia. Selalu saya bilang, kalau Allah menjadi manusia, bisa kan, karena dia Allah yang maha kuasa. Yang lain saja ilahnya menjadi batu, mereka sembah sujud, mereka percaya. Kok Allah yang menjadi manusia kamu gak percaya? Yang menjadi benda hidup, manusia itu kan lebih pandai daripada batu. Kenapa kamu percaya dengan batu itu, yang ilah menjadi batu? Nah, ayo di sini kita diingatkan ayat ini.